Seberapa kuat pemimpin Sekte Batu Iblis? Tanya Chen Ping. Sangat kuat, kata kultivator parubaya itu dengan sungguh-sungguh. Konon, pemimpin Sekte Batu Iblis telah mencapai puncak alam transformasi abadi dan hanya selangkah lagi mencapai surga, lah juga menguasai beberapa jurus abadi yang diajarkan oleh Sang Abadi, dan kekuatannya tak terduga. Ketika Chen Ping mendengar tentang puncak alam abadi, ia ingin tertawa. Di matanya, alam ini bahkan tidak sehebat anjing di surga ke-6. Rekan Taois, tolong cari tempat persembunyian yang aman dulu. Setelah aku menghancurkan Sekte Batu Iblis, kau akan bebas, kata Chen Ping kepada biksu paruh baya itu. Namun, biksu paruh baya itu menggelengkan kepala dan berkata, kita tidak bisa meninggalkan tempat ini. Begitu kita meninggalkan tempat ini, larangan-larangan yang ada pada kita akan diaktifkan, membuat hidup kita lebih buruk daripada kematian itu. Chen Ping tersenyum tenang dan berkata, sulit untuk mengatakannya. Aku bisa membantumu menghilangkan batasan, dermawanku. Batasan ini diwariskan kepada Sekte Batu Iblis oleh para dewa dari surga. Batasan ini tidak mudah dipatahkan, kata biksu setengah baya itu. Chen Ping tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum tipis, dan dengan santai mengusap lengan biksu paruh baya itu. Rune pembatas di lengan biksu paruh baya itu langsung menghilang. Sementara kultivator setengah baya itu terkejut, Chen Ping menggumamkan sesuatu, dan jimat-jimat muncul entah dari mana, lalu semuanya memasuki tubuh semua kultivator. Segala pembatasan terhadap para pendeta yang dikenakan pembatasan tersebut lenyap. Melihat betapa hebatnya Chen Ping, semua orang berlutut di tanah dan bersujud dengan putus asa. Chen Ping hanya mengangkat telapak tangannya pelan-pelan, dan semua biksu merasakan suatu kekuatan yang tak dapat mereka tahan, yang membuat mereka berdiri. Orang-orang ini menatap Chen Ping dengan penuh semangat, dengan kegembiraan dan iri di mata mereka. Apakah ini kekuatan seorang yang abadi? Ada cahaya di mata setiap orang. Jauh di dalam altar utama Sekte Batu Iblis, di aula mewah. Pemimpin Sekte Batu Iblis, Mo Tianxiong, sedang duduk bersila di atas kristal sihir hitam raksasa untuk berlatih. Tiba-tiba, ia membuka matanya dengan tiba-tiba, dan raut terkejut sekaligus ragu melintas di matanya. Hah, ada apa? Mo Tianxiong mengerutkan kening, lah merasa semua larangan yang ia berikan kepada para budak di tambang telah lenyap. Bagaimana ini mungkin? Larangan-larangan itu diajarkan kepadanya secara pribadi oleh Dewa Abadi dari surga. Bahkan jika ia ingin menghapusnya sendiri, itu akan membutuhkan energi yang sangat besar, dan ia harus menghapusnya satu persatu. Sekarang semua batasan telah hilang pada saat yang sama. Mungkinkah sang dewa sedang marah? Hati Mo Tianxiong menegang, lah buru-buru mencoba menghubungi orang yang bertanggung jawab atas tambang itu, tetapi tetap saja ia tidak dapat tersambung, apapun yang terjadi, tidak bagus. Ekspresi Mo Tianxiong berubah, pasti ada yang salah dengan tambangnya. Dia segera berdiri dan berteriak keluar aula, seseorang kemaril, seorang lelaki tua berjubah hitam bergegas memasuki aula dan berkata dengan hormat, Guru, apa instruksi Anda? Orang tua ini adalah tetua agung Sekte Batu Iblis, Mo Xuanzi. Kekuatannya hanya kalah dari pemimpin Sekte Mo Tianxiong, dan dia telah mencapai tingkat ke-9 alam transformasi abadi. Xuanzi, segera bawa anak buahmu ke tambang nomor 7 untuk memeriksa situasi. Mo Tianxiong berkata dengan suara berat, pembatasan di sana tiba-tiba menghilang, dan aku tidak bisa menghubungi orang yang bertanggung jawab di sana. Apa? Ekspresi Mo Xuanzi berubah. Semua larangan telah hilang. Bagaimana mungkin? Mungkinkah para budak telah memberontak? Mustahil. Mo Tianxiong menggelengkan kepalanya. Pembatasan terhadap budak-budak itu sangat kejam. Kecuali ada tuan yang datang membantu, mereka tidak akan pernah bisa menyingkirkan mereka sendiri. Dan bahkan jika mereka berhasil menyingkirkan batasan itu, mereka tidak akan menjadi lawan kita. Siapa yang bisa melakukan ini? Tanya Mo Xuanzi ragu. Secercah kesungguhan terpancar di mata Mo Tianxiong. Aku curiga seseorang mungkin telah menerobos masuk ke alam Yuande kita, dan mereka cukup kuat. Bawa anggota elit tim penegak hukum dan periksa. Pastikan kalian mencari tahu apa yang terjadi. Jika kalian bertemu musuh yang kuat, jangan melawan dengan keras, tetapi segera lapor kembali. Ya, Mo Xuanzi menjawab dengan hormat. Tunggu, Mo Tianxiong menghentikannya, bawa ini bersamamu. Mo Tianxiong mengeluarkan token hitam dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Mo Xuanzi. Ini token komunikasi. Jika kau menemui masalah yang tak bisa kau atasi,
hancurkan segera dan aku akan bergegas secepatnya. Terima kasih, Ketua Sekte. Mo Xuanzi mengambil token itu dan menyimpannya dengan hati-hati. Setelah itu, Mo Xuanzi segera memanggil 20 murid elit dari tim penegak hukum. Kekuatan para murid ini berada di atas tahap tengah alam transformasi abadi dan merupakan tulang punggung Sekte Mosi. Semuanya, dengarkan, sesuatu yang tidak biasa telah terjadi di tambang No. 7. Kita harus segera memeriksanya. Mo Xuanzi berkata dengan suara berat, ingat, jika kalian bertemu orang yang mencurigakan, bunuh mereka tanpa ampun. Ya, para murid tim penegak hukum menjawab serempak. Sekelompok orang melesat menuju tambang nomor 7 dengan kecepatan tinggi. Mereka terbang dengan kecepatan yang luar biasa dan menghilang ke langit dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, di tambang nomor 7, Chen Ping berdiri di tengah ngaral, memandangi para biksu yang baru saja mendapatkan kembali kebebasan mereka. Terima kasih banyak, dermawan. Biksu Parubaya itu berkata dengan gembira, jika kamu tidak datang menyelamatkan Karni, kami akan menderita di sini selamanya. Para biksu lainnya juga berterima kasih kepada Chen Ping, mata mereka penuh dengan rasa syukur. Tidak perlu sungkan-sungkan, Chen Ping melambaikan tangannya, aku benar-benar tidak tahan dengan apa yang dilakukan para kultivator iblis itu. Dermawan, kami tidak akan pernah melupakan kebaikanmu yang luar biasa, kata biksu Parubaya itu dengan sungguh-sungguh. Chen Ping tersenyum tipis lalu bertanya, ngomong-ngomong, aku belum tahu namamu. Nama keluarga saya Li, dan nama pemberian saya Qingshan. Saya adalah seorang tetua dari bekas aliansi manusia, kata biksu Parubaya itu. Li Qingshan, Chen Ping mengangguk, nama yang bagus. Ngomong-ngomong, apa kau tahu di mana markas Sekte Batu Iblis? Tahu, Li Qingshan buru-buru berkata, markas besar Sekte Batu Iblis terletak 1000 mil jauhnya di puncak awan iblis. Namun, tempat itu dijaga ketat, dan ada batasan yang ditinggalkan oleh Dewa Surgawi itu, sehingga orang biasa tidak bisa masuk. Pembatasan, jejak penghinaan melintas di mata Chen Ping. Di mataku, batasan apapun hanyalah hiasan. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara angin yang berhembus dari langit. Oh tidak, orang-orang dari Sekte Batu Iblis datang. Wajah Li Qingshan berubah dan dia berkata dengan gugup. Para biksu lainnya juga mendongak dan melihat sekelompok bintik hitam muncul di langit yang jauh, terbang ke arah mereka dengan cepat. Sepertinya suara yang saya buat saat mencabut larangan itu terlalu keras dan membuat mereka khawatir. Chen Ping tersenyum tipis, sempurna sekali. Aku jadi tidak perlu repot mencarinya. Dermawanku, banyak dari mereka telah datang, dan yang memimpin mereka adalah Tetua Agung Sekte Batu Iblis, Mo Xuanzi, yang sangat kuat. Kata Li Qingshan dengan cemas. Mo Xuanzi, Chen Ping mencibir, dengan tingkat kultivasi tingkat 9 di alam transformasi abadi, kau memang dianggap master di dunia ini. Tapi di hadapanku, kau masih belum cukup baik. Tak lama kemudian, Mo Xuanzi dan para pengikut tim penegak hukum terbang di atas tambang. Ketika mereka melihat situasi di dalam tambang, semua orang tercengang. Saya melihat para pendeta yang seharusnya diperbudak semuanya berdiri di sana, sementara para pendeta iblis yang bertugas menjaga tidak terlihat dimanapun. Ini, apa yang terjadi? Mo Xuanzi mengerutkan kening, ekspresi terkejut dan ragu melintas di matanya. Matanya segera tertuju pada Chen Ping, karena Chen Ping adalah satu-satunya orang yang tidak dikenalnya. Siapa kamu? Kenapa kamu di sini? Mo Xuanzi bertanya dengan dingin, sambil melepaskan aura kuat dalam upaya mengintimidasi Chen Ping pun. Namun, menghadapi tekanan kuat dari Mo Xuanzi, Chen Ping tetap tidak bergerak, seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa. Tidak masalah siapa aku, Chen Ping berkata dengan tenang, yang penting adalah mulai hari ini, para biksu di sini bebas, lancang. Mo Xuanzi berteriak dengan marah, tahukah kau di mana tempat ini? Ini wilayah Sekte Mosi Kamil, beraninya kau bertindak begitu lancang di sini. Kau benar-benar mencari mati, pengadilan kematian. Chen Ping mencibir, hanya mengandalkan sampahmu. Kamu sombong sekali. Mo Xuanzi tertawa marah, sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran, kau tidak akan tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Saat mengatakan ini, Mo Xuanzi hendak mengambil tindakan, Chen Ping tiba-tiba berkata, sebelum kita mulai, saya punya beberapa pertanyaan untuk Anda. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk bertanya padaku? Kata Mo Xuanzi dengan nada meremehkan. Aku bisa membunuh kalian semua di sini,
kata Chen Ping dengan tenang, nadanya penuh percaya diri. Wajah Mo Xuanzi berubah, Lam merasakan aura berbahaya dari Chen Ping. Siapa kamu? Mo Xuanzi bertanya lagi, dengan nada serius dalam suaranya. Nama saya Chen Ping. Chen Ping berkata, aku ingin bertanya, siapakah makhluk abadi dari surga itu? Mengapa dia memintamu untuk memunikan batu roh menjadi batu abadi? Mendengar kata-kata Chen Ping, wajah Mo Xuanzi berubah drastis. Bagaimana kau tahu tentang keberadaan makhluk abadi itu? Sepertinya aku benar. Chen Ping tersenyum tipis, bisakah kau menjawab pertanyaanku sekarang? Sedikit keraguan melintas di mata Mo Xuanzi, lah tidak tahu apakah ia harus menceritakan rahasia ini kepada Chen Ping. Kenapa, kamu tidak berani mengatakannya? Chen Ping mencibir, atau kau takut sang dewa akan membunuhmu jika kau memberitahunya? Wajah Mo Xuanzi menjadi semakin buruk. Dia memang sangat takut pada makhluk abadi itu. Aku sarankan kau menjawab pertanyaanku dengan patuh, kalau tidak, kau akan menanggung akibatnya. Nada bicara Chen Ping berubah dingin. Saat itu, seorang murid dari tim penegak hukum tak kuasa menahan diri untuk berkata, Penatua Agung, kenapa kau buang-buang waktu bicara dengannya? Bunuh saja dia. Sambil berbicara, murid itu bergegas menuju Chen Ping, dan pisau ajaib di tangannya menebas ke arah Chen Ping sambil mengeluarkan suara siulan. Kau tidak tahu apa itu kematian. Chen Ping mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Murid itu langsung merasakan kekuatan dahsyat datang ke arahnya. Sebelum sempat bereaksi, ia terlempar dan jatuh tersungkur ke tanah. Hidup atau matinya tidak diketahui. Adegan ini mengejutkan semua orang. Mereka tidak menyangka Chen Ping begitu kuat. Kamu, di alam mana kamu? Mo Xuanzi bertanya dengan gemetar, Lam merasakan hembusan napas Chen Ping yang membuat jantungnya berdebar kencang. Tidak masalah di alam mana aku berada. Yang penting sekarang kau punya dua pilihan, jawab pertanyaanku atau mati. Chen Ping berkata dengan tenang. Wajah Mo Xuanzi memucat, lah tahu bahwa ia telah menghadapi musuh yang luar biasa kuatnya. Baiklah, aku akan menjawab pertanyaanmu. Mo Xuanzi menggertakkan giginya dan berkata, orang abadi itu mengaku sebagai yang mulia abadi Yun Miao dari alam surgawi. Mengenai mengapa dia meminta kami untuk memurnikan batu roh menjadi batu abadi, saya tidak tahu. Dia hanya memerintahkan kami untuk melakukannya, lalu datang untuk mengumpulkan batu abadi secara teratur. Tuan abadi Yun Miao, Chen Ping mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar nama ini. Terlebih lagi, Chen Ping juga menemukan bahwa ketika para kultivator dari alam surgawi ini datang ke dunia tingkat rendah, mereka suka menyebut diri mereka sebagai dewa abadi, dewa setan, dan sebagainya, yang kedengarannya sangat mengagumkan, tetapi kekuatan mereka yang sesungguhnya justru demikian. Tepat saat Chen Ping memikirkan hal ini, suara Raja Iblis Ciun terdengar dalam benaknya. Nak, kau sedang mencoba beradu yin dan yang dengan siapa? Kata Raja Iblis Awan Merah dengan nada tidak senang. Chen Ping tertegun sejenak, lalu teringat bahwa Raja Iblis Awan Merah tampaknya suka membual seperti ini, dan dia segera meminta maaf, senior, saya hanya memikirkannya secara acak, saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku tahu kau pikir itu semua hanya bualan, tapi kau harus tahu bahwa ketika kau keluar, identitasmu ditentukan oleh dirimu sendiri. Terutama di dunia tingkat rendah ini, sangat penting untuk memberi dirimu gelar yang keren, kata Raja Iblis Awan Merah. Chen Ping memikirkannya dan merasa itu masuk akal. Meskipun kekuatan Chen Ping selalu ditekan di surga, tetapi di sini, dia adalah tuannya, Raja Surga. Kamu boleh menyebut dirimu dengan nama keren apapun yang kamu inginkan. Di mana Dewa Yun Miao sekarang? Tanya Chen Ping, tidak tahu. Mo Xuanzi menggelengkan kepalanya. Dia hanya muncul sesekali di sekte Mosi kami, dan setiap kali muncul, dia membawa pergi sejumlah besar batu abadi. Terakhir kali dia muncul sebulan yang lalu. Chen Ping merenung sejenak. Sepertinya guru abadi Yun Miao ini pasti memiliki rahasia yang tak terucapkan. Lalu bagaimana kau memurnikan batu roh menjadi batu abadi? Chen Ping melanjutkan bertanya. Ini adalah metode rahasia yang diajarkan oleh Master Abadi Yun Miao. Dibutuhkan formasi dan peralatan khusus untuk mencapainya, kata Mo Xuanzi. Bawa aku melihatnya, kata Chen Ping. Mo Xuanzi ragu sejenak, tetapi akhirnya mengangguk, baiklah, aku akan mengantarmu ke sana. Sambil berbicara, Mo Xuanzi membawa Chen Ping menuju bangunan besar di ujung ngarai. Saat Chen Ping melihat tungku alkimia besar itu, secercah kejutan melintas di matanya.
Apakah ini peralatan yang kau gunakan untuk memurnikan batu roh menjadi batu abadi? Tanya Chen Ping. Ya, Mo Xuanzi mengangguk, tungku alkimia ini disempurnakan secara pribadi oleh Yang Mulia Abadi Yun Miao. Tungku ini disebut, tungku alkimia transformasi spiritual dan secara khusus digunakan untuk memurnikan batu roh menjadi batu abadi. Chen Ping berjalan ke tungku dan mengamatinya dengan saksama, lah mendapati tungku alkimia ini memang sangat aneh. Tungku itu diukir dengan rune yang rumit dan memancarkan aura peri yang samar. Sepertinya Master Abadi Yun Miao ini memang punya beberapa kemampuan, pikir Chen Ping dalam hati. Pada saat ini, Mo Xuanzi tiba-tiba menyerang, dan cahaya sihir hitam melesat ke arah punggung Chen Ping. Hati-hati, Li Qingshan memperingatkan dengan keras. Namun, menghadapi serangan diam-diam Mo Xuanzi, Chen Ping tetap tidak bergerak. Saat cahaya sihir hitam hendak mengenai Chen Ping, tiba-tiba terhalang oleh penghalang tak terlihat. Apa? Wajah Mo Xuanzi berubah drastis. Dia tidak menyangka serangan diam-diamnya berhasil diblokir. Apakah kau pikir trik kecilmu bisa menyakitiku? Chen Ping mencibir, kau terlalu naif. Saat berbicara, Chen Ping berbalik, niat membunuh yang dingin terpancar di matanya. Karena kamu tidak jujur, aku tidak punya pilihan selain menggunakan tindakan keras. Chen Ping melambaikan tangannya dengan santai, dan kekuatan yang kuat menyerang Mo Xuanzi. Wajah Mo Xuanzi berubah drastis, dan dia segera menggunakan kekuatan sihirnya untuk melawan. Namun, perlawanannya tampak begitu pucat dan tak berdaya di hadapan Chen Ping. Dengan suara, bang, yang keras, Mo Xuanzi terhantam oleh kekuatan dahsyat itu, lah terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus, jatuh tersungkur ke tanah, dan memuntahkan darah. Alasan mengapa Chen Ping tidak membunuhnya adalah karena dia masih memiliki pertanyaan untuk ditanyakan kepadanya. Tetua Agung, seru para murid tim penegak hukum. Kalian semua harus bersatu, kata Chen Ping dingin. Itu akan menyelamatkanku dari pertarungan satu persatu. Para murid tim penegak hukum saling memandang, lalu bergegas menuju Chen Ping. Namun, kekuatan mereka terlalu lemah di hadapan Chen Ping. Chen Ping hanya melambaikan tangannya dengan santai, dan semua murid yang bergegas berubah menjadi asap tebal dan menghilang. Seolah-olah para penegak hukum elit ini tidak pernah muncul. Ketika Mo Xuanzi melihat pemandangan ini, ia tertegun dan wajahnya memucat, lah tahu bahwa ia telah bertemu dengan musuh yang sangat kuat. Sekarang, bisakah kau ceritakan lebih banyak tentang Master Abadi Yun Miao? Tanya Chen Ping dingin kepada Mo Xuanzi. Aku sudah menceritakan semua yang aku tahu padamu. Mo Xuanzi gemetar dan berkata, kekuatan Dewa Yun Miao tak terduga. Kita sama sekali tidak berani menyelidiki urusannya. Karena kamu benar-benar tidak tahu, tidak ada gunanya hidup. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Tubuhnya memancarkan tekanan yang kuat, dan Mo Xuanzi meninggal dengan darah keluar dari ketujuh lubangnya di bawah tekanan ini. Li Qingshan dan yang lainnya terkejut saat melihat ini, lalu buru-buru mengikuti Chen Ping dan menuju ke Sekte Batu. Pada saat ini, Mo Tianxiong berada di aula, merasa gelisah, kelopak matanya berkedut, dan dia merasa bahwa sesuatu akan terjadi. Kemarilah, aktifkan batasan sekte untuk mencegah siapapun masuk. Mo Tianxiong yang berhati-hati memerintahkan anak buahnya untuk membuka pembatas. Pembatasan ini ditetapkan oleh Master Abadi Yun Miao sendiri, jadi tidak seorang pun dapat melanggarnya. Namun tepat saat larangan tersebut dicabut, Chen Ping, Li Qingshan dan yang lainnya tiba. Mo Tianxiong mengerutkan kening ketika melihat Li Qingshan dan berkata, Li Qingshan, kenapa kau malah lari ke sini, bukannya bekerja di tambang? Apa kau mencari kematian? Setelah mengatakan itu, Mo Tianxiong menatap Chen Ping, karena di antara orang-orang ini, hanya Chen Ping yang tidak dikenalinya. Terlebih lagi, dia tidak memiliki cara untuk mendeteksi wilayah dan kekuatan Chen Ping. Li Qingshan langsung murka mendengar kata-kata Mo Tianxiong, lah menunjuk hidung Mo Tianxiong dan mengumpat keras, Mo Tianxiong, dasar binatang buas, kau telah memperbudak kami, manusia dan pembudidaya binatang buas, selama ratusan tahun, menyiksa dan menderita tanpa hentil. Hari ini, akhirnya ada seseorang di sini untuk menghadapimu. Wajah Mo Tianxiong menjadi gelap. Li Qingshan, beraninya kau bicara seperti itu padaku. Sepertinya kau belum cukup menderita selama bertahun-tahun. Kepahitan, bukankah penderitaan kita sudah cukup? Li Qingshan berkata dengan penuh semangat, 100 tahun yang lalu, ras manusia dan ras binatang menumpahkan darah seperti sungai di bawah pisau dagingmu.
Selama 100 tahun, rekan-rekan kami disiksa di tambang, beberapa sekarat dan beberapa cacat. Apakah kalian pikir kami masih akan membiarkan kalian membantai kami seperti sebelumnya? Mo Tianxiong mencibir, membiarkanmu membantaiku. Hanya karena kau sampah. Kalau bukan karena kau masih berharga, aku pasti sudah membunuh kalian semua sejak lama, kau iblis. Li Qingshan sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Pada saat ini, Li Qingshan berbalik dan berkata kepada semua orang yang hadir, dengarkan semuanya. Ini adalah dermawan Chen Ping, seorang dewa dari surga. Dia datang khusus untuk menghukum para kultivator iblis jahat ini dan menyelamatkan kita dari penderitaan. Mendengar perkataan Li Qingshan, para pembudidaya iblis yang hadir tercengang, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, makhluk surgawi. Hanya dia. Mo Tianxiong menunjuk Chen Ping dan berkata dengan nada menghina, Li Qingshan, apa kau disiksa sampai jadi bodoh? Hanya bocah seperti ini yang berani menyebut dirinya makhluk surgawi. Para biksu iblis lainnya pun mengikuti dan mencibir, tepat sekali. Mengingat usianya yang masih muda, aku khawatir dia bahkan belum mencapai alam transformasi abadi. Li Qingshan, di mana kau menemukan aktor-aktor ini? Apa kau mencoba menakut-nakuti kami? Ini benar-benar lucu. Akankah makhluk abadi dari surga datang ke dunia kecil kita? Mo Tianxiong menghampiri Chen Ping, menatapnya dari atas ke bawah, tatapannya penuh penghinaan, nak, aku tidak peduli siapa kau atau dari mana asalmu. Jika kau berani memasuki sekte mosi kami, kau akan mati. Chen Ping tersenyum tipis, jalan buntu. Hanya mengandalkan kalian, orang-orang tak berguna. Anda, Mo Tianxiong sangat marah mendengar kata-kata Chen Ping, wah, tahukah kamu di mana tempat ini? Ini aula utama Sekte Batu Iblis Kamil. Kami memiliki batasan yang ditetapkan oleh Dewa Yun Miao sendiri. Bahkan jika makhluk surgawi sejati datang, jangan coba-coba menerobos masuk dengan mudah. Mo Tianxiong berhenti sejenak dan melanjutkan, lagi pula, aku sudah mengaktifkan batasan pertahanan tingkat tertinggi. Kau tidak bisa pergi sekarang bahkan jika kau mau. Chen Ping melihat sekelilingnya dan benar saja, dia merasakan adanya kekuatan yang membatasi. Namun di matanya, kekuatan ini hanyalah permainan anak-anak. Larangan, Chen Ping mencibir, di mataku, larangan apapun hanyalah hiasan. Hahaha, tak tahu malu sekali. Mo Tianxiong tertawa terbahak-bahak dan berkata, wah, kayaknya kamu nggak tahu cara menulis kata kematian. Kamu tahu nggak siapa yang bikin larangan ini? Ini diatur oleh Yun Miao Xianzun sendiri. Yun Miao Xianzun adalah dewa surgawi sejati, kekuatannya tak terduga. Beraninya kau, anak muda, bertindak begitu lancang di sini. Kata-kata Mo Tianxiong membuat para pembudidaya iblis yang hadir semakin arogan, benar sekali. Dewa Yun Miao adalah pendukung kita. Nak, kalau kau tahu apa yang baik untukmu, berlututlah dan mohon ampun. Mungkin pemimpin kami akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, kamu pasti akan mati hari ini. Ketika Li Qingshan dan yang lainnya mendengar apa yang dikatakan Mo Tianxiong, wajah mereka berubah sedikit jelek. Meskipun mereka percaya pada kekuatan Chen Ping, Yun Miao Xianzun bagaimanapun juga adalah seorang abadi sejati dari surga, dan batasan yang ia buat mungkin tidak akan mudah untuk dilanggar. Li Qingshan diam-diam berjalan ke sisi Chen Ping dan berbisik, dermawanku, larangan ini memang sangat kuat. Kita harus berhati-hati. Chen Ping melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Li Qingshan agar tidak khawatir. Melihat Chen Ping begitu tenang, Mo Tianxiong merasa sedikit bingung, tetapi segera ia berubah menjadi jijik, wah, kau cukup tenang. Tapi aku ingin melihat apakah kau masih bisa tetap tenang saat pembatasan diaktifkan nantil. Mo Tianxiong berhenti sejenak lalu melanjutkan, nak, izinkan aku bertanya sekali lagi, siapa kamu? Kenapa kamu ikut campur urusan orang lain? Chen Ping memandang Mo Tianxiong dan teringat apa yang dikatakan Raja Iblis Ciyun sebelumnya, saat kamu jauh dari rumah, identitasmu diberikan oleh dirimu sendiri, terutama di dunia tingkat rendah ini, penting untuk memberi dirimu gelar yang mengagumkan. Kemudian, Chen Ping berdeham dan berkata dengan nada agung, akulah penguasa tertinggi alam surga, yang memimpin semua kultivator di alam surga. Bahkan yang mulia abadi Yun Miao pun harus berlutut dan bersujud kepadaku serta memanggilku kakek ketika ia melihatku. Mendengar kata-kata Chen Ping, semua orang yang hadir tercengang. Beberapa saat kemudian, Mo Tianxiong yang pertama bereaksi, lalu menunjuk Chen Ping dan tertawa terbahak-bahak, hahaha dewa tertinggi surga. Memerintahkan semua kultivator di surga.
Gila? Ya, beraninya kau mengucapkan kata-kata sekeras itu. Para biksu setan lainnya juga tertawa, hahaha. Anak ini pasti ketakutan sekali. Makhluk tertinggi surga, siapakah dia? Menurutku dia gila dan ingin mati. Mo Tianxiong tertawa lama sebelum akhirnya berhenti. Ia menatap Chen Ping dengan tatapan mengejek, wah, tahukah kau apa itu dewa tertinggi surga? Itu eksistensi legendaris. Bahkan Dewa Yun Miao hanyalah makhluk abadi biasa di alam surga. Beraninya kau menyebut dirimu dewa tertinggi surga. Kau benar-benar tidak tahu diri. Mo Tianxiong berhenti sejenak dan melanjutkan, wah, kurasa kau sudah lelah hidup. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apa itu kekuatan sejatil. Saat mengatakan itu, Mo Tianxiong hendak mengambil tindakan, deal. Chen Ping tiba-tiba berkata, sebelum kita mulai, saya punya pertanyaan untuk Anda. Apakah kamu punya kata-kata terakhir? Kata Mo Tianxiong dengan nada meremehkan. Aku ingin tahu, menurutmu kenapa batasan ini bisa menjebakku? Tanya Chen Ping dengan tenang. Mo Tianxiong mencibir, kenapa? Karena ini adalah batasan yang ditetapkan oleh Dewa Yun Miao sendiri. Dewa Yun Miao adalah makhluk surgawi sejati, kekuatannya tak terduga. Batasan yang buat tak mudah dipatahkan, bahkan oleh makhluk abadi lain dari surga. Kau, anak muda, ingin melanggar batasan ini. Itu hanya angan-angan. Ya, Chen Ping mencibir, kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu apa kekuatan sejati itu. Saat berbicara, Chen Ping melambaikan tangannya dengan lembut. Cahaya keemasan terpancar dari tangan Chen Ping, langsung menyelimuti seluruh markas Sekte Batu Iblis. Segera setelah itu, semua orang yang hadir merasakan bahwa kekuatan pembatas di sekitarnya menghilang dengan cepat.